selamat malam semuanya. Ketemu lagi di Bincang-Bincang Online untuk malam ini. Kita topiknya masih sedikit berbau dengan psikologi, tapi dengan identik dengan kehidupan sehari-hari ya. Jadi di minggu kemarin itu kita memperingati World Suicide Prevention Day. Nah, sekarang kita akan bahas juga mengenai bunuh diri. Kenapa sih bisa muncul keinginan untuk bunuh diri? Nanti untuk bintang tamunya itu nanti ada temen gue yang sebenarnya kemarin sempat isi juga, namanya Priska. Priska itu dia psikolog klinis, jatuhnya psikolog dewasa, dan kita akan bahas mengenai kenapa sih bisa muncul keinginan bunuh diri gitu. Jadi buat teman-teman yang nonton, dan kalau misalkan sepanjang nanti ngedengerin live kita ada pertanyaan, boleh langsung tulis aja di kolom komen, nanti akan kita bahas ya. Terus kalau misalkan nanti kalian kelewat nggak nonton live-nya, tapi nanti mau nonton yang di IGTV juga bisa. Dan kalau masih ada pertanyaan seputar hal ini, silahkan ditanyakan atau di DM. Kalau misalkan nggak pengen kebaca sama orang, mau DM juga silahkan. Atau mau DM langsung ke Priska juga boleh, karena kebetulan Priska juga buka biro konseling gitu. Jadi kalian juga bisa konseling ya. Oke, sambil kita tunggu untuk Priskanya sebentar. Oke, untuk yang kemarin-kemarin ketinggalan, hari ini kita udah episode yang ke-11 teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau nonton dari episode awal, boleh langsung dilihat di IGTV gue aja. Nanti di sana ada semua untuk full videonya. Untuk judulnya apa aja bisa dilihat di IG feed. Nanti di situ ada mulai dari episode yang pertama sampai yang ke-10 kemarin judulnya apa aja. Nah, kalau kalian ternyata punya ide kira-kira judul apa lagi ya yang pengen banget untuk dibahas, itu boleh juga japri aja ke gue, DM ke gue, nanti akan gue cariin teman-teman, rekan-rekan sejawat yang bisa sharing terkait dengan hal itu. Karena memang background gue lebih ke psikologi industri organisasi, jadi untuk hal yang sifatnya masih di sekitar HR itu masih bisa gue yang bantu jawab. Tapi kalau misalkan udah topik-topik lain lebih ke klinis, pendidikan anak ataupun sosial, nanti gue akan minta tolong teman-teman yang lain untuk bantu gitu ya. Oke, bentar, kita invite dulu untuk Priska. Hai Priska. Malam Bu. Ya Malam Bu. ampun, gila ya koneksi internet gue kayak di rumah empot-empotan deh barusan, agak sulit connecting sama lu. Gitu. Ya, ini lu masih di kantor ya Pris ya? Iya. Gila, luar biasa memang dedikasi terhadap pekerjaannya ya. Mager pulang sekalian. Terus tadi gue udah kenalin lu siapa, karena kan mungkin beberapa teman-teman yang nonton kan udah kenal gitu ya. Cuma nggak apa-apa perkenalkan diri lagi aja Pris. Kira-kira siapa sih Priska itu, profesinya apa, hari-harinya ngapain aja gitu. Oh, oke. Halo semuanya. Nama saya Priska. Background saya psikolog klinis dewasa. Udah, itu aja. Lo nggak mau jelasin lo kerja Cukup. di mana sekarang? Oh cukup, itu aja. Cukup. Cukup. Oke, nah kita kan akan bahas topiknya agak sedikit berbeda nih, Pres. Tapi tadi gue udah sempat pendahuluan juga sih di depan yang kita bahas kan terkait dengan minggu kemarin ya. Ada Iya, World ya. Suicide Prevention Day gitu. Jadi kita Tanggal 10. 10 September kemarin gitu ya. Nah, memang sih Hmm. udah agak kelewat harinya gitu. Tapi kita tujuannya hari ini cuma pengen kayak apa ya, membuka pikiran teman-teman lah gitu terkait dengan bunuh diri. Karena ini bukan isu yang bisa kita tutupin ya. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita menemui bahkan mungkin orang terdekat kita tuh pernah mengalaminya gitu. Makanya di sini kita mau bahas, dan kalau teman-teman ada pertanyaan boleh langsung komen aja, nanti biar Priska juga bisa bantu untuk jawab gitu ya. Oke. Oke, nah kita Semoga bisa awalnya, membantu menjawab. iya, semoga membuka pencerahan lah buat orang-orang yang nonton gitu. Pris, kita mau bukanya Oke. dengan apa nih? Penjelasan tentang bunuh dirinya dulu atau ada teori lain yang mau lu coba dijelasin dulu? Mungkin bahas suicide secara umum dulu kali ya. Boleh, Jadi, boleh, boleh. eh, suicide itu apa gitu kan. Mm-mm, Berarti mm-mm, suicide itu bahasa Inggrisnya, bahasa mm-mm, Indonesianya adalah bunuh diri mm-mm, gitu. Eh, Kalau dilihat suicide itu kan perilaku ya. mm-mm, Iya, berarti dia udah ada perilaku gitu. Berarti udah ada tindakan mm-mm, yang bertujuan memang untuk mengakhiri hidup mm. gitu. Oke. Nah, jadi kemarin juga aku sempat baca-baca juga sih. Jadi suicide itu orang nggak tiba-tiba ingin bunuh diri gitu. Mm-mm, Jadi mm-mm, ada beberapa aspek atau faktornya. Jadi ada suicide ideation, berarti mm-mm, itu ide, dia mm-mm, baru punya pikiran mm, atau ide untuk bunuh mengakhiri diri. hidup. Oke. Terus ada juga suicide plan, berarti dia Mm-mm, udah mulai merencanakan nih gitu.
uh, Oke. dengan metode yang spesifik untuk mengakhiri Jadi hidup hidup. gitu. Kayaknya Oke. mau pakai pil gitu misalnya, Mhm. atau dengan nyilet Tangan ya. tangan. Ya itu Mhm. berarti kan plan gitu. Ada juga suicide attempt gitu, Mhm. berarti dia udah melakukan percobaan bunuh diri, berarti untuk nyakiti diri sendiri, intensinya memang untuk mengakhiri hidup Mhm. gitu. Oke. Itu sih uh, itu hal-hal yang perlu kita bedakan gitu. Oke. Nah, Gitu. untuk masing-masingnya sendiri kan kayak lu bilang kan, sebenarnya bunuh diri ini kan munculnya awalnya dari ide dulu gitu ya. Tapi kalau kita coba tarik Mhm. lagi, sebenarnya kenapa sih orang kok bisa 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 muncul gitu keinginan untuk bunuh dirinya itu, Pris? Oke. Nah, sebenarnya ada banyak sih faktor-faktor penyebabnya ya. Mhm. Mungkin itu sih apa? Itu nanti nanti kita mungkin akan diskusi itu. Tapi Mhm. ini sih kan kayak ide ya, kayak Mhm. kepikiran pengen bunuh diri itu kan Mhm. Mhm. aktivitas dari mind gitu, Mhm. kayak Mhm. pikiran gitu Mhm. kan. Mhm. Mhm. Eh, Sebenarnya sih kemarin juga aku sempat ngeliat-ngeliat punya Dokter Jimmy. Jadi Mhm. kayak Mhm. eh, dia bilang kalau sebenarnya itu orang yang ingin bunuh diri itu sebenarnya apa iya emang ingin mengakhiri hidup Mhm. Mhm. atau mengakhiri rasa sakit gitu, Mhm. pain Mhm. Mhm. secara emosional gitu kan. Mhm. Jadi Mhm. keinginan untuk ya ingin mengakhiri hidup tuh dalam arti ya ingin mengakhiri rasa sakit yang kita alamin Mhm. secara emosional gitu kan. Mhm. 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 Terus juga biasanya itu kita nggak tiba-tiba kayak pengen mati kok ya gitu. Mhm. Mhm. Jadi Mhm. tapi kayak biasanya tuh kayak apa ya? Hmm, nggak tiba-tiba gitu. Jadi mungkin dimulai dari, aduh bisa nggak ya besok itu skip aja Mhm. Mhm. gitu. Mhm. Terus kayak Oke. bisa nggak Muncul sih karena aku muncul tuh, stres atau gimana, Pris? ya ada banyak kan Mhm. penyebabnya gitu. Mhm. Mhm. Terus juga kayak bisa nggak ya aku tuh menghilang aja gitu. Mhm. Mhm. Kayaknya kayaknya kalau aku nggak ada orang-orang kayaknya lebih happy deh gitu. Oke. Atau misalnya kalau aku nggak ada kayaknya orang-orang aku nggak jadi beban gitu. Mhm. Itu juga termasuk dalam apa ya, suicide ideation gitu kan, pikiran Mhm. untuk bunuh diri gitu Mhm. sampai akhirnya Mhm. udah mencoba dan sebagainya gitu Mhm. sih. Oh, oke. Karena dimulai dari pikiran dulu ya. Dan kayak tadi mungkin Hmm. lo bilang ya, mungkin orang saya nggak punya keinginan untuk bunuh diri, cuma kepikiran aja kayaknya mungkin beban hidup yang terlalu berat sampai kayak bilang, aduh kayaknya gue udah nggak bisa ngejalanin lagi nih, atau gue udah kayak nggak Hmm. sanggup gitu kali ya. Sehingga tuh Hmm. muncul-muncul ya gimana nih, gue udah nggak sanggup, udah mencoba segala macam Hmm. cara nggak bisa, terus akhirnya muncul, apa Hmm. gue mengakhiri hidup aja, mungkin gitu kali ya, Hmm. kurang Hmm. lebih ya Hmm. kayak gitu. Ya, ya. Oke. Nah, kalau misalkan kan keinginan itu pasti muncul karena trigger tertentu. Karena menurut gue kalau orang hidupnya happy belum tentu nggak mungkin kayak punya keinginan untuk bunuh diri gitu ya. Karena kan lagi happy gitu. Betul. Berarti kan ada kondisi Hmm. memang yang tidak Hmm. nyaman yang muncul yang mungkin orang ini merasa bahwa gue udah nggak bisa handle ini sendiri. Makanya akhirnya muncul lah untuk si bunuh dirinya itu Hmm. gitu. Nah, cuma Hmm. yang gue jadi tiba-tiba kepikiran ini, Pres, apakah keinginan bunuh diri itu hanya muncul di usia yang memang udah kan kalau kita kayak umur-umur sekarang kan udah tahu ya, maksudnya mana sih yang menyenangkan, mana yang enggak gitu. Tapi kalau Hmm. usia-usia anak-anak kecil gitu loh, mungkin nggak sih ada keinginan atau kepikiran untuk bunuh diri? Karena menurut gue kayaknya bunuh diri pun mereka belum tahu sebenarnya. Oke. Nah, ini kalau anak-anak sih jujur Hmm. Hmm. bukan ranahku sih ya. Jadi Hmm. kalau Hmm. misalnya apa yang ide untuk bunuh diri untuk Hmm. anak-anak dan apa yang terjadi di pikiran anak-anak sebenarnya kayaknya aku nggak berani Hmm. Hmm. discuss itu gitu. Hmm. Hmm. Tapi Hmm. kalau dari yang aku lihat kemarin kan itu dari WHO Hmm. Hmm. gitu. Jadi ini bicara tentang data sih. Jadi Hmm. kalau menurut WHO itu Hmm. ada 800.000 orang Hmm. meninggal karena bunuh diri tiap tahunnya. Itu Oke. berarti satu orang tiap 40 detik Oke, ya. gitu. Nah, itu angka fenomena bunuh diri gitu. Mm-mm, mm-mm. Nah, eh, banyak kan terjadi di usia 15 sampai 29 tahun. Itu di tahun Hmm. 2016. Hmm. Nah, biasanya terjadi juga di negara yang low sama middle income. Jadi pendekatan Oh. pendapatan menengah dan pendapatan rendah
gitu sih. Terus jadi yang terjadi tuh memang di rentang itu ya, rentang usia produktif 15 sampai 29 tahun gitu. Tapi kalau balik ke pertanyaan kamu tadi yang anak-anak, aku Ya. nggak berani jawab karena kayaknya itu perlu psikolog anak deh untuk menjawab itu. Nggak apa-apa, nanti gue keep Gitu. dulu untuk gue tanyain ke psikolog anak. Tapi kan tadi kan dari lu Iya, yang betul. sampein aja kan sebenarnya udah ada range usianya, dan itu kan menurut penelitian ya yang udah ada datanya, usianya itu adalah usia 15 sampai dengan 29, kayak lu bilang usia produktif. Nah, kalau gue coba bayangin kan, kalau umur-umur segitu kan umur-umur yang masih 15 ya, ABG-ABG yang masih pencarian jati diri gitu kan. Kalau untuk yang sudah umur 20 ke Benar. atas, mungkin ketika mereka mulai masuk ke dunia kerja gitu ya, atau mungkin ketika mulailah menapaki bahwa hidup itu nggak semudah ketika lu masih nebeng sama orang tua atau masih sama orang tua gitu kali ya. Jatuhnya udah mulai ada tuntutan secara mandiri atau pribadi gitu kali ya. Nah, kenapa ingin mati? Karena life is never hard, kakak-kakak. Betul, memang hidup itu terlalu berat, memang. Tapi itu memang kondisi real kali ya, Pris. Maksudnya kan kayak tadi lu bilang juga kan, orang tuh mengakhiri diri pasti ya itu bukan karena dalam kondisi happy gitu, pasti ada sesuatu yang menekan dalam hidupnya yang dia udah nggak bisa handle sendiri gitu. Iya, betul. Pernah nggak sih ada kasus-kasus gitu mungkin yang lu pernah baca atau lu pernah hadapi gitu, mungkin klien-klien lu gitu ketika konseling yang mereka tuh pernah melakukan percobaan bunuh diri gitu, Pres? Ya, ada beberapa kali sih ya yang aku temuin sih rentang usia dewasa muda. Jadi kayak umur 23, 25, 24 gitu. Itu yang aku pernah ketemuin ya. Jadi beberapa ada yang udah suicide attempt. Jadi memang udah benar mencoba untuk bunuh diri. Ada beberapa yang udah kesekian kalinya, ada beberapa yang baru pertama kali. Oke. Ada beberapa yang ide doang, jadi kayak baru punya ide untuk tadi yang aku bilang kayak kayaknya kalau aku nggak ada, aku nggak akan susah kayak gini, dan kayak life is damn hard itu kayaknya akan berakhir gitu. Itu ada beberapa yang gitu sih, memang. Oke, berarti kan memang kayak tadi kita sampaikan juga ya, Pres. Ini kan kasus-kasus yang kita nggak bisa tutup mata karena ini benar-benar kondisinya tuh real di sekitar kita. Memang ada dan banyak. Nah itu. Nah pertanyaan gue adalah gini, kan kita kalau ngedengerin orang ngomong gitu ya, kadang tuh suka ada ngomong, aduh gue udah gak sanggup lagi nih, gue udah lelah banget nih, gue pengen nih apa mati aja ya gitu-gitu. Apakah dengan ketika kita dengar teman-teman yang udah ngomong seperti itu, mereka udah punya idea untuk bunuh diri atau gimana, Pris? Oke, nah kayak idea kan ya, berarti kan kayak munculnya ide, gue mau mati aja nih gitu. Itu berarti udah tergolong suicide ideation memang. Walaupun mungkin kita kan Terus nggak tahu kemudian, mungkin dia bisa atau enggak gitu kan. ya, konteksnya bercanda atau enggak gitu, kita nggak tahu gitu kan. Cuman kalaupun ya aku juga kayak ini sih, kayak beberapa kali nemuin ada beberapa temen yang mungkin bercanda gitu kan, tapi itu hal yang memang perlu kita anggap serius walaupun konteksnya dia bercanda atau apapun itu gitu kan. Tuh gitu sih. Jadi karena kalau dibuat bercanda juga kadang jadi nggak lucu, tapi ya itu kita sebagai orang yang ada di sekelilingnya emang perlu aware sih hal-hal kayak gitu. Benar, baik yang bentuknya hanya kata-kata bercanda atau ngomong serius, setidaknya kita aware gitu. Karena gue coba lupa sih gue pernah baca di mana gitu kan, karena memang dibilang orang yang memang punya keinginan atau bahkan sampai melakukan bunuh diri itu sebenarnya sudah ada hal-hal kecil yang dia lakukan yang kita tuh orang-orang di sekitarnya tuh nggak ngeh gitu. Makanya kan tadi gue tanya ke lu, karena kan yang paling sering gampang kita lihat itu adalah ya dari ucapan atau kata-kata gitu ya, maksudnya lu gue udah nggak tahu gitu-gitu. Nah walaupun dia bercanda, mungkin kita sebagai teman udah harus mulai aware kali ya, kayak tadi lu bilang, kita tanya gitu, mungkin ajak ngomong kali, kenapa lu gitu kan, maksudnya karena takutnya tuh ketika kita miss ya, balik lagi ya, kita nggak tahu, Pris gitu, dia ngomong kita abaikan, terus someday itu kejadian gitu, kayak lu kan merasa bersalah nggak sih, kayak duh gue tahu loh dia udah pernah ngomong sesuatu tentang bunuh diri tapi gue abaikan kan, gue pikir udah bercanda gitu kan. Jadi mending kan, jadi kalau kita sih, kalau orang yang di luar sekelilingnya kayaknya lebih baik kita merespon itu ya daripada menyesal gitu. Karena juga ya, aku juga kemarin baca-baca juga kayak pikiran bunuh diri itu, apalagi di budaya kita itu kayak masih dianggap tabu.
Yeah. Dan stigmanya itu masih kental banget gitu, kayak beberapa ada yang mandang cari perhatian, atau jadi apaan aib sih keluarga ya. Ya, cari perhatian, terus juga kayak aib gitu kan. Kenapa sih kamu mau bunuh diri, kurang iman, yang mungkin dikaitkan dengan agama dan sebagainya. Itu masih kayak pandangan yang mungkin masih kental di Indonesia gitu. Ini mungkin aku nggak tahu ya ini mewakili populasi atau enggak gitu. Tapi kalau aku baca memang di Indonesia masih kental sama hal tersebut juga. Terus kayak beberapa klien aku juga kayak beberapa kali tuh ke aku diam-diam ya. Jadi konseling itu diam-diam, jadi nggak ada mau orang kasih yang tahu. tahu. Iya betul. Jadi nggak mau kasih tahu mamahnya. Bahkan beberapa klien aku tuh ada yang ngirimin chat mamahnya ke aku nih, Miss, lihat aku ke Miss Priska itu diomongin kayak gini gitu. Jadi kayak apa ya? Dibilang doa aja, terus juga ngapain ke psikolog tuh ngapain gitu. Emangnya bisa bantu gitu. Jadi mendingan berdoa aja. Itu beberapa memang aku ngalamin sendiri kalau yang ini gitu. Jadi emang ada beberapa yang memang masih punya pandangan seperti itu sih, tabu dan stigma gitu. Benar, padahal mungkin di saat itu kan gini, ketika kita ngomongin sebelum ke bunuh diri, itu pasti kan ada sesuatu yang kayak tadi ya, tekanan atau apapun tuh yang secara individu tuh orang udah nggak bisa handle sendiri, makanya dia butuh orang lain. Dan disitulah muncul fungsinya psikolog gitu. Psikolog itu kan ibaratnya udah kayak ember buat lu cerita gitu ya. Maksudnya mungkin kalau cerita ke orang lain, lu pertama belum tentu lu didengerin, dan yang kedua belum tentu saran yang diberikan benar gitu. Cuma itu kan kalau lu coaching datang ke psikolog kan kita juga nggak mungkin kasih solusi sebenarnya, tapi kalau lu pengen didengerin lu bisa datang ke psikolog gitu kan, supaya ya kita kan mendengarkan ketika mereka bercerita gitu. Ya itu sih maksudnya, ini juga dari apa yang bisa sampaikan kan juga gue harus infoin nih ke teman-teman yang dengar gitu, jangan punya pandangan bahwa ke psikolog itu baik lagi ya sakit jiwa gitu loh, dan lu baru nyari psikolog. Bukan. Ketika lu mengalami kesulitan gitu ya dalam hidup, ibaratnya entah itu dengan pekerjaan, pendidikan, bahkan terkait dengan hubungan atau relasi dengan keluarga, teman, dan sebagainya, dan lu udah nggak bisa handle sendiri, itu asking for help tuh salah satu hal yang bisa dilakukan gitu ya. Gitu, nggak asking for help. apa-apa. Iya. Kalau misalnya nggak punya teman yang bisa dipercaya buat cerita, yaitu kita udah disumpah secara profesi, kita akan keep apapun cerita kalian. Tadi juga kan Priska sebenarnya sempat cerita salah satu kasus gitu, tapi kan kita nggak mungkin kita kan nyebutin nama kalian gitu, tapi kita cuma bilang kasus itu bisa jadi bahan pelajaran gitu untuk orang lain juga gitu kali ya, Pris ya. Betul. Oke, nah ini pertanyaan gue lagi ini menarik, sebenarnya gue sempat sampein ke lu kemarin gitu. Gue pernah dengar cerita, jadi ada anak, dia tuh pas di dalam kandungan itu orang tuanya, mamahnya pernah mencoba untuk menggugurkan anak ini, dan setelah dia dewasa akhirnya dia pernah melakukan percobaan bunuh diri gitu, yang alasannya ya banyak macam alasannya lah. Nah, yang mau gue pertanyakan adalah apakah ada kaitannya dengan kalau pada saat bayi lu dicoba untuk digugurkan gitu, apakah ada hubungannya menjadi, maksudnya kayak kemungkinan lu untuk bunuh diri saat dewasa lebih besar gitu, itu ada hubungannya nggak? Oke. Nah itu berarti kita ngomongin faktor penyebab ya gitu. Jadi penyebab orang itu kenapa sih bisa bunuh diri gitu. Nah, ini aku juga baca-baca juga kemarin. Jadi penyebab faktor bunuh diri itu nggak ada yang pasti sumbernya sebenarnya gitu. Jadi itu tuh nggak sesimpel itu gitu. Jadi orang bunuh diri, lu lagi beban hidupnya berat banget ya, nggak sesimpel itu gitu. Terus juga lu bunuh diri gara-gara putus cinta ya gitu, nggak sesimpel itu juga gitu. Jadi penyebab bunuh diri itu interaksi yang kompleks, banyak hal sih ya. Jadi kayak faktor genetik itu ternyata mempengaruhi juga, terus juga secara biologis, organobiologis gitu. Itu berarti kalau faktor genetik itu berarti bicara tentang kerentanan. Ada beberapa orang yang memang rentan untuk hal seperti ini gitu. Ada juga kalau secara biologis itu berarti secara fisik gitu kan, kita orang yang mengalami bunuh diri dan sebagainya atau depresi dan sebagainya itu karena ketidakstabilan neurotransmitternya di otak gitu. Kalau ingat pelajaran faal dulu gitu kan yang kita berusaha lolos itu lolos bukan lulus karena susah banget guys gitu. Itu terus juga ada faktor psikologis, jadi
ya proses mental yang terjadi lah ketika dia mengalami banyak hal dalam hidupnya gitu. Terus juga socio-cultural. Jadi bicara tentang interaksi dia dengan orang luar, terus juga dia apakah dapat support dari orang sekelilingnya. Nah, semua faktor itu yang saling berkaitan satu sama lain itu kemudian akan mendorong orang itu untuk bunuh diri atau enggak gitu. Jadi kayak enggak sesimpel gitu. Kalau misalnya tadi kayak kamu bilang kayak misalnya ada orang yang memang ingin digugurkan kandungannya gitu, itu kayaknya perlu digali lebih mendalam lagi sih ya, itu kenapa gitu. Bisa jadi ketika ibunya mau menggugurkan kandungannya, terus kemudian kan lagi dalam kondisi stres tuh, itu juga mempengaruhi kan perkembangan janin, terus juga kondisi psikologis dia untuk memaknai itu gimana sih rasanya dikasih tahu loh. Ngedenger lu kayak dulu mama mau gue pernah iya ya kan, kayak perasaan tertolak gitu, kayak perasaan itu faktor psikologis. Terus kemudian juga perlu digali lagi kedekatan atau keterikatan dia sama orang tua atau orang-orang terdekatnya kan, itu hal-hal tersebut yang mungkin akan saling berkaitan gitu, itu yang akan menguatkan seseorang untuk bunuh diri atau justru melemahkan gitu. Jadi intinya adalah banyak faktornya sih ya. Iya, benar. Cuma yang menarik tadi yang lu sampaikan tentang genetik gitu. Apa genetik itu seperti apa sih terkaitannya dengan munculnya keinginan bunuh diri ini, Pris? Oke. Nah, itu genetik itu bicara tentang apa ya? Kerentanan sih ya. Jadi maksudnya kayak beberapa gangguan mental. Oh, lebih ke gangguan mentalnya. Beberapa gangguan mental itu kan memang ada yang diturunkan, tapi nggak langsung ya. Jadi, tapi itu kerentanan aja, bicara tentang kerentanan gitu. Oh, berarti kita bilangnya faktor resiko kali ya. Maksudnya yang faktor kayak resiko tadi lu gitu. sebutin, faktor resiko yang muncul tuh kayak apa sih? Mungkin itu kayak tadi yang pertama terkait dengan genetik itu lebih ke ya mungkin banyak hal ya. Misalkan hubungan dengan keluarganya gitu kali ya, Pris. Gitu. Bukan yang kayak gen yang kalau kita ngomong genetik kan kayak kita ngomongin gen sel-sel dalam tubuh kita yang diturunkan oleh orang tua ibaratnya gitu, itu bukan kan ya? Kalau genetik itu iya sih, berarti ada faktor yang diturunkan berarti juga ya. Tapi orang tua gue pernah punya keinginan untuk bunuh diri tuh gue besar kemungkinan punya keinginan itu juga. Enggak gitu maksudnya, tapi kerentanan aja. Rentan. Jadi kayak misalnya kayak gini deh, kayak misalnya penyakit nih kalau fisik ya diabetes gitu. Oh, jangan deh, cancer misalnya, cancer. Nyokap gue misalnya ada cancer gitu. Kan kita carrier jadinya. Diturunkan carrier, tapi apa gue pasti akhirnya jadi cancer juga? Enggak juga gitu. Tapi gue jadi lebih rentan aja gitu. Nah, nanti akan tergantung pola hidup, pola perilaku olahraga, pola makan dan sebagainya. Itu yang akan menguatkan atau justru melemahkan gitu. Iya, gue malah jadi tertariknya sama itu nggak, dari apa yang lu jelasin, balik lagi ke poin yang kedua yang lu bilang tentang neurotransmitter sih. Apakah kalau kita ngomongin saat ini bunuh diri, apakah dari segi otaknya gitu ya? Apakah kayak gurat-guratan otaknya ada yang berbeda atau gimana, Pris? Lu nguji gue kayak ujian lagi memang biar wow. Tapi menarik gitu. Iya sih, tapi menariknya gini, maksudnya kan maksud gue gini, yang kita mau coba jelasin ke teman-teman itu kan kita harus mengenalin dari diri kita sendiri gitu ya, karena gue nggak yakin karena nih kalau gue baca berita di Instagram tuh yang kemarin terakhir tuh artis Korea bunuh diri sih sebenarnya gitu. Dan dari dan gue udah berapa kali dengar entah itu artis Korea, Jepang itu bunuh diri gitu, dan berarti kan ini kan sebenarnya kan suatu kondisi yang kalau Korea mungkin gue bisa bilang mereka hidupnya tertekan kali karena artis ya, karena kan yang gue tahu artis di Korea tuh memang punya kehidupannya tuh yang cukup stressful, padat gitu-gitu lah jadwalnya. Nah, tapi kan kita itu kan karena artis mereka ke blow up di media gitu, dan mungkin menurut gue di negara kita sendiri pun sebenarnya ada kasusnya, cuma yang tidak dipublikasikan. Makanya kita kayak yang balik lagi kita dulu yang budaya, karena kita masih menganggap bunuh diri sebagai aib. Bisa jadi ada kejadiannya tapi tidak pencatatannya itu tidak dipublikasikan, sehingga tidak yang secara terang-terangan tuh dibilang oh ya ini bunuh diri Indonesia tuh gede angkanya, padahal mungkin gue yakin orang-orang di sini juga yang nonton mungkin tahu ya, kita sendiri di Atma berapa kali kita ngalamin ya kan. Gue 2 kali sepanjang gue kuliah ya, gue 2 kali gue ngalamin, gue ngeliat
gitu. Dan itu terjadi gitu Suicide, kan. bunuh diri, Iya. attempt. Dan itu kejadian, Oke. maksud gue itu kan berarti memang di area terdekat kita tuh kejadian gitu. Nah, yang gue pengen kita bantuin teman-teman di sini adalah untuk mendeteksi diri. Gue tuh punya nggak sih ke apa ya, resiko untuk melakukan bunuh diri itu, atau yang lainnya adalah ketika lu menemukan orang lain gitu yang kira-kira ada nggak ciri-ciri seperti ini, itu kita harus bantuin. Bukan bantuin dia buat bunuh diri ya, tapi mencegah dia supaya bunuh diri gitu. Betul ya. Jadi bunuh diri itu kan perilaku ya. Perilaku ingin mengakhiri hidup gitu. Nah, tapi kalau kita ngomongin gangguan, kenapa sih orang bisa sampai punya pikiran untuk bunuh diri gitu? Nah, itu ada banyak tadi yang aku jelasin kenapanya dan sebagainya. Terus juga ada faktor resiko. Jadi faktor resiko berarti hal-hal yang mengikuti gitu. Gimana sih faktor resiko? Jadi kayak misalnya orang-orang dengan masalah mental tertentu memang rentan untuk melakukan perilaku bunuh diri gitu. Misalnya kayak bipolar, gangguan mental, skizofrenia dan sebagainya. Waham-waham lah ya. Waham-waham dan sebagainya. Nah, itu memang lebih rentan gitu. Terus juga kayak pengguna alkohol, obat-obatan, pengguna obat-obatan gitu ya. Itu narkoba dan sebagainya itu juga akan jadi lebih rentan aja untuk melakukan bunuh diri gitu. Atau juga orang-orang dengan kondisi medis tertentu ya, penyakit kronis yang dalam jangka waktu lama itu juga jadi faktor resiko rentan untuk melakukan bunuh diri. Iya, gitu. Gue paham. Kalau yang sakitnya udah yang sangat menyakitkan, dia mengira ya udah kan gue bakal mati juga kan ya. Mendingan mati sekarang gitu daripada gue masih tetap hidup dengan sakit gitu kan. Benar-benar. Ya gue bisa, maksudnya gue bisa mencoba memposisikan diri gue ketika gue tuh jadi mereka ketika di posisi itu kayak apa, emang bener sih gitu. Cuma kan balik lagi. Terus waktu kenapa? Balik lagi apa? Nggak, lanjut. Ya tadi kayak gue juga tadi ngobrol-ngobrol gini kayak baru inget dulu itu pernah aku ikut kayak seminar gitu sih ya di Polda. Jadi beberapa kepolisian juga adain seminar gitu dengan ngundang psikolog. Terus aku juga dengar cerita-ceritanya ternyata di Polda pun juga kayak banyak untuk tahanan-tahanan yang kemudian melakukan pencobaan bunuh diri gitu. Bahkan dengan cara-cara yang tak terduga. Jadi misal pakai serpihan ember, potongan yang ember. Iya. Gitu. Jadi makanya kalau misalnya kita ke kunjungan ke tahanan kan memang even pensil pun nggak boleh kan ya gitu. Nggak boleh. Terus kayak sikat gigi itu kan patah. Jadi memang tinggal berasnya doang. Iya betul. Karena itu untuk pencegahan hal-hal semacam ini juga. Jadi kayak pecahan apapun itu kadang bisa dipakai untuk itu sih. Jadi memang kalau tadi yang lu bilang kayak kenapa, jadi emang banyak penyebabnya. Terus juga ada golongan-golongan orang tertentu, beberapa yang orang lebih rentan ya, yang lebih rentan untuk melakukan bunuh diri. Oke. Kita jawab pertanyaan dulu ya, Pris. Ada yang pertanyaan nih, dia yang mau nanya, kalau kita udah punya pikiran untuk bunuh diri dan udah coba cari bantuan tapi malah dihakimi sehingga dorongan bunuh diri itu semakin kuat, itu gimana? Oke. Nah, minta bantuan sih, nggak apa-apa untuk minta bantuan gitu. Terus pastikan juga orangnya memang orang yang tepat gitu. Makanya beda antara curhat dan konseling. Betul. Tuh kan, kalau curhat ya kita ngobrol ke sesama teman gitu dengan yang hal yang setara gitu. Nah, ketika konseling itu berarti akan ngomong dengan orang yang ahlinya memang dia punya skill untuk bantu kita gitu. Ya kan, ya kayak kita kuliah sekian lama itu kan skill yang memang kita dilengkapi untuk hal tersebut gitu. Lebih dari curhat gitu. Jadi cari orang yang memang bisa dimintain bantuan gitu. Nah, mungkin dibedakan juga, ada memang kita ada momennya curhat gitu kan, tapi ada momen juga yang memang kita butuh lebih daripada curhat gitu. Ya itu nggak ada salahnya untuk ke profesional. Balik lagi kayak ke psikolog itu jangan ketika memang udah yang bermasalah banget gitu. Nggak ada salahnya kok untuk ke psikolog untuk
sekedar cerita gitu. Benar-benar. Nah, cuma balik lagi nih, Pres. Kalau kita ngomongin ya, orang itu kan memang nggak banyak yang sudah punya pikiran cukup terbuka yang menganggap bahwa gue nih bisa minta bantuan ke psikolog gitu loh. Bantuan dalam arti gue bisa punya teman untuk curhat, tapi curhatnya nggak bocor gitu kan ya. Nah, cuma kan ada juga mungkin beberapa orang gitu ya, apalagi untuk usia-usia tertentu tuh, kayak misalnya lu bilang kan ini rentannya dari usia 15 gitu ya. Mungkin yang usianya 15 sampai 17 tahun lah gitu kan, yang mau dianggapnya jagoan atau apa, sehingga cerita ke orang itu menjadi hal yang gue gak mau cerita sama orang, gue gak mau orang bisa sampai tahu apa yang gue rasain gitu kan. Akhirnya dia pendam lah semuanya sendiri. Nah, bisa nggak sih kita melihat perilaku-perilaku yang beresiko terhadap bunuh diri itu, kayak tadi gue bilang gitu, mungkin dia mengalami banyak tekanan, tapi dia merasa bahwa mungkin kayak tadi nih pertanyaannya, dia takut dihakimi kalau cerita, makanya dia keep sendiri. Ada nggak sih perilaku-perilaku yang muncul di dia yang kita udah bisa lihat gitu? Oke. Nah ini aku dapat sumber dari Kemenkes kalau nggak salah. Jadi itu dia ada menyebutkan 13 kalau nggak salah 13 tanda-tanda individu yang rentan untuk bunuh diri gitu. Jadi misalnya kayak contohnya udah mulai bicara tentang bunuh diri kayak tadi, mau sekedar bercanda atau mau sekedar gitu. Gue mau mati ya gitu. Gitu kan, kayak ya gue mendingan mati aja deh gitu. Nah hal-hal kayak gitu ya memang kita perlu apa ya, lampu kuning nih gitu. Lebih aware, kasih perhatian gitu ke orang-orang yang seperti itu. Terus juga udah mungkin beberapa orang pernah mencoba nyakiti diri gitu kan. Jadi ini juga kayaknya banyak deh nyakiti diri, kayak sekarang itu kayak banyak sih, kayak beberapa ada yang udah mulai jedotin kepala ke tembok, terus kemudian menyakiti diri apapun itu, ya kita perlu kasih perhatian. Terus udah banyak ngomong tentang kematian, mulai mencari akses untuk dapetin senjata, dia juga mulai menarik diri dari teman dan keluarga, perubahan suasana hati yang parah, yang ekstrim, ya itu juga salah satu tanda individu yang rentan untuk melakukan bunuh diri. Merasa putus asa, kayak nggak ada jalan keluar, terus mudah marah, terus juga tidur, jam makan dan tidur itu kemudian mulai terganggu gitu. Terus juga konsumsi alkohol yang semakin meningkat, terus mulai menyatakan selamat tinggal atau memberikan barang-barang pribadi ke orang lain gitu. Itu juga tanda-tanda individu yang rentan untuk melakukan bunuh diri gitu sih. Jadi dengan catatan ini perilakunya yang berbeda signifikan ya, kayak tadi lu bilang kan bagi-bagi barang. Kalau emang dasarnya orangnya baik bagi-bagi barang, ya berarti emang dia baik bunuh diri gitu kan. Tapi kalau tadinya dia mungkin orangnya yang kayak pelit banget gitu, tiba-tiba bagi-bagi, nah lu harus curiga gitu ya. Even siapapun temen lu. Terus termasuk kayak Nadi kan, kayak kayaknya gini deh, maksudnya bagi-bagi barangnya kan kita kan ada gesture juga ya. Jadi kayak bukan gesture yang generous mau bagi gitu, tapi ini gesture yang kayak ngasih barang itu kayak untuk say goodbye gitu. Gitu. Nah itu yang rentan, kan ada kan beda ya, maksudnya kayak gestur tubuhnya, ucapannya itu bentuk ngasih barang yang kayak ya misalnya kayak ya ini buat lu ya, ini kayaknya lu doyan deh, itu kan beda gitu. Aku generous gitu, tapi ketika ya ini barang pribadi gue, yang paling berharga, gue mau lu yang simpen gitu, bye gitu. Nah itu beda gitu. Ya, kalau gue udah sampai ngomong gitu, lu ditoyor aja pala gue, berarti mungkin lagi nggak sehat waktu gue ngomong kayak gitu ya, tolong dimaklumi. Nah, salah ini yang tadi lu bilang. Enggak, gue toyor, akan diajak ngomong ya, ayo ya, gue bisa bantu apa gitu. Betul. Ngajarin empati, jangan ditoyor. Benar. Nah, jadi gue tertarik lagi sama satu hal yang lu bilang sih, perilakunya itu yang dia mulai menarik diri. Nah, menarik diri kan karena ada beberapa orang tuh yang tanpa dia menarik diri, memang orangnya tidak suka bersosialisasi, Pris. Nah, cara kita untuk membedainnya gimana? Mungkin ngelihat polanya ya. Jadi ini kan kalau misalnya tanda-tanda ini kan perubahan yang ekstrim banget gitu. Yang biasanya ya perubahan ekstrim gitu. Kalau misalnya kayak beberapa orang yang memang tipenya introvert gitu kan, tipe introvert memang lebih suka menyendiri, ya itu memang
ya biarin aja gitu. Tapi kalau misalnya kayak orangnya itu biasanya temannya banyak, selalu pergi dan sebagainya, tapi kemudian perubahannya ekstrim, dia menarik diri dan sebagainya, nah itu hal yang perlu kita tanyain sih gitu. Tapi juga ada quote sih, siapapun itu sebenarnya, mau dia tipe yang strong, mau dia tipe yang extrovert atau introvert, ya kalau misalnya nunjukin tanda-tanda untuk rentan bunuh diri, ya tanya aja, nggak ada salah kok. Jadi kita bertanya hati. Iya, itu mulai saatnya untuk bertanya, gimana kabar lu gitu kali ya. Lu ngerasain apa sih hari ini gitu. Iya kan? Yes. Nanya sesimpel itu aja sih tuh udah membantu orang sih memang. Gitu. Ini pertanyaan lanjutan tadi, Pres. Kalau misalkan orang yang dimintai bantuan itu adalah orang dari suatu instansi yang memang menyediakan konsultasi untuk masalah pribadi. Oke. Itu gimana? Kalau misalnya orang yang kita tanya, gimana? Ya, kalau yang kita mintain bantuan gitu kan, misalnya lu udah konseling gitu ke suatu tempat gitu kan, instansi gitu, memang profesinya sebagai konselor mungkin, tapi ternyata justru dia yang kayaknya menghakimi kita. Nah, itu apa yang kita harus lakukan? Oh, iya. Itu sih mungkin kalau kesannya jadi menghakimi, ya mungkin ganti konselor. Betul. Ya. Karena kan ini juga sih, konselor itu kan beda-beda ya, pendekatannya pun juga beda-beda gitu. Jadi bisa jadi juga konselornya memang punya pendekatan yang salah mungkin, gitu kan? Ya, nggak ada salahnya kok untuk ganti konselor gitu. Ya, benar. Setuju gue. Ganti konselor ya. nggak apa-apa. Ketemu dengan konselor atau psikolog sama dengan kayak kalian tuh ketemu dokter gitu. Kadang kalian ke dokter A, obat cocok gitu. Mungkin ada juga ke dokter B, kalian nggak cocok. Ya jadi memang kalau ke konselor pun cocok-cocokan gitu. Mohon maaf karena kalian juga manusia sebenarnya gitu kan. Jadi ketika kalian memang ketemu dengan konselor yang kalian merasa kok kayaknya bukannya semakin terbantu, pikiran gue bukannya semakin positif, kok malah jadinya semakin negatif gitu ya. Dan kalian bersyukurlah karena kalian masih aware dengan hal itu gitu. Silahkan kalian pindah konselor gitu. Jangan sampai malah kalian merasa nggak cocok dengan konselornya, terus kalian ikutin saran-saran dari konselornya. Itu mungkin bisa fatal ya. Kita bahkan kita nggak nyalahin teman-teman sejawat kita, tapi mungkin itu ada kemungkinan ke arah sana ya. Balik lagi kayak tadi gue bilang, prinsipnya kayak nyari dokter. Kalau memang kalian nggak terlalu cocok, nggak terlalu, karena kan kalian konseling pun kan prinsipnya kan trust dulu gitu kan. Kalau kalian nggak percaya sama konselornya, better mungkin cari yang lain aja gitu, cari opsi lain gitu ya. Betul. Atau punya pendekatan berbeda yang lebih cocok dengan kalian. Oke. Nanti pertanyaan berikutnya nih sekalian ya, Pris. Kalau dalam kondisi PSBB gini kan kita terbatas nih untuk mencari bantuan di sekitar. Mau ke profesional pun misalkan belum mampu gitu, karena kan ke profesional juga ada fee-nya gitu ya. Nah, ada nggak cara kita biar kita yang pernah terpapar kayak suicide ideation ini masih bisa mencoba untuk mengalihkan pikiran? Mungkin lo bisa dijawab dari ini kali ya, kayak diri sendiri gitu, hal-hal apa gitu yang bisa dilakukan. Karena ini masih agia. Masih agia ya, berarti kita konteksnya belum sampai dengan attempt-nya. Ini pertanyaannya si Cika nih. Jadi dia kemarin juga sempat sharing. Jadi ya kita lagi PSBB, terus memang terbatas banget gitu. Tapi for your information aja nih buat teman-teman yang join gitu. Sekarang banyak kok konseling online. Mulai dari yang online, ya kayaknya beberapa teman-teman kita yang psikolog-psikolog juga udah mulai berubah konseling yang offline jadi online. Aku juga kayak sempat tanya-tanya juga fee-nya atau harganya itu jauh jadi lebih murah daripada konseling yang offline. Itu kita harap sih bisa membantu juga. Terus di kondisi sekarang juga banyak komunitas-komunitas yang kemudian memberikan konseling ada yang gratis gitu kali ya. Ya beberapa dengan konseling gratis gitu. Terus kayaknya Cika juga sempat sharing kemarin dari HIMSI itu kalau mau konseling 119 extension 8. Bener nggak Cik? Aku masih ingat kayaknya ini itu gue posting. Iya. Tahu. Ada benar-benar yang gue lihat hotline-nya. Hotline betul. IPK juga kok kayaknya IPK yang Jakarta juga buka konseling selama PSBB gitu. Jadi nggak apa-apa sharing aja gitu. Dan itu memang di dalamnya adalah psikolog-psikolog gitu. Jadi memang yang ahlinya bukan yang kena tipu-tipu gitulah. Itu memang
memang konseling gitu. Yes, memang benar, Cik. Berarti benar ya. Short term memoriku masih berfungsi. Masih bagus. Tapi memang iya sih, maksudnya ya mungkin ini bisa note untuk teman-teman juga, carilah memang psikolog ataupun biro yang cukup terpercaya untuk konseling, karena kan kita lagi eventnya itu kan online ya, kita nggak bisa lihat bangunannya, kita nggak bisa lihat ruangannya, jadi pastikan tuh kalian memang konseling ke orang yang tepat gitu ya. Betul. Biro-bironya nggak ada yang salahnya, terpercaya. Benar-benar. Ya nggak ada salahnya cari background psikolognya, gitu kan. Memang cocok dan memang ahli di bidangnya, nggak apa-apa juga. Kayak kita psikolog kan juga nggak ahli di handle semua kasus ya kan. Kita punya beberapa psikolog punya keahlian tertentu, terus juga punya pendekatan tertentu. Jadi nggak ada salahnya kalau teman-teman mau cari tahu terlebih dahulu tentang background psikolognya gitu. Ya kayaknya di googling nama kita juga muncul sih harusnya. Lulusan mana gitu. Coba tuh di lulusan mana gitu. Betul. Iya ya. Kalau mau cek itu kita kan ada ya itu SIPP-nya gitu. Kalau mau cek aku lupa deh. Gue juga lupa websitenya apa, tapi nama kita muncul. Jadi memang ada satu website tersendiri, teman-teman, kalau kalian mau tahu gitu, misalkan psikolog yang gue temuin ini terdaftar apa enggak, itu tuh ada di websitenya. Jadi kalian masukin nama psikolognya, nanti kalau namanya di situ berarti dia beneran psikolog gitu. Tapi kalau namanya aja nggak muncul, itu kalian harus pertanyakan kembali gitu ya. Iya, karena kan nggak mungkin kalau pas konseling, maaf Pak, Bu, saya bisa minta ijazahnya, kan nggak mungkin ya kalau dari situ konseling kayak begitu kan, gitu sih. Yes, jadi betul. Ya kalian ini ya, maksudnya mulailah dulu mungkin dari yang organisasi-organisasi yang terpercaya kayak tadi ya, HIMSI itu udah ada hotline-nya untuk teman-teman. Dan ini teman-teman juga silahkan sharingkan infonya ini ke teman-teman yang lain yang mungkin teman-teman pernah melihat nih, kayaknya ini ada kemungkinan untuk melakukan bunuh diri gitu ya. Bisa minta mereka untuk hubungi hotline itu, kayaknya free ya, Pris, hotline-nya. Hotline yang mana, IPK? Yang si HIMSI. Kayaknya free deh. Setahu aku free. Bener nggak, Cik? Kayaknya free. Free harusnya, nggak apa-apa. Lanjut sambil gue cek di Instagramnya. Ya. Sama ini paling kita masih ada waktu nggak sih buat bahas tentang penanganannya? Masih. Buat lu mah masih ada waktu, Priska. Silakan dibahas. Oke. Kita bahas penanganan aja kali ya. Jadi mungkin ini ketika ada orang, atau misalnya ketika kita melihat fenomena ada orang yang ingin bunuh diri, terus harus gimana sih gitu. Nah, caranya itu nggak segampang itu, teman-teman. Jadi kayak caranya ada banyak gitu. Kalau kita ngomong jangka panjang, itu akan melibatkan semua aspek. Itu bukan peran psikolog aja, tapi peran-peran kita semua untuk menurunkan angka bunuh diri di Indonesia, apapun termasuk dunia gitu. WHO sendiri udah ada programnya untuk mengurangi angka bunuh diri gitu. Nah, itu peran melibatkan kita semua dari sisi kesehatan, sisi pendidikan, sisi medis, sisi psikologis dan sebagainya, itu peran kita. Dan jadi setiap kita bisa jadi hero untuk menolong orang lainnya, bukan hanya gitu sebenarnya. Nah, kalau tadi ingat penyebabnya itu nggak sesimpel itu gitu kan. Jadi ya kita perlu melibatkan banyak hal sih. Kayaknya ada beberapa student aku nih yang join, orang komunikasi. Itu kalian juga berperan penting guys untuk mengkomunikasikan tentang mental health awareness, orang jadi lebih aware tentang kesehatan mental. Terus kita dari sisi psikologis, terus kemudian dari medis, pendidikan juga dan sebagainya, itu kita semua punya peran gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong jangka panjang, ngomongin tentang hubungan keluarga, mempersatukan hubungan keluarga gitu, untuk kayak konselor keluarga gitu ya. Jadi keluarga itu kan tidak hanya ada ayah, ibu, anak gitu kan, tapi bicara tentang peran connectedness gitu. Jadi meningkatkan lagi fungsi keluarga, terus kemudian juga dari sisi pendidikan ataupun sisi organisasi ya, menciptakan safe place buat orang-orang, buat karyawan atau student yang memang butuh cerita gitu. Itu nggak apa-apa gitu. Jadi memberikan support tanpa judge juga, itu sih. Apalagi ya. Sih kalau misalnya kita ngomong edukasi, media itu juga punya peran tadi yang lu bilang ya. Jadi
mungkin edukasinya bukan meliput kasus bunuh diri secara detail gitu, tapi menekankan pentingnya untuk kita itu harus gimana nih ketika ada orang yang punya pikiran bunuh diri, terus tindakan apa yang perlu dilakukan, itu penting banget media untuk itu gitu. Terus apa ya, kalau psikolog kita yang psikolog pendidikan mungkin bisa bantu membangun life skill anak-anak supaya dia bisa ngatasin masalah kita. Jadi ada banyak sih, menghilangkan stigma dan tabu untuk meminta bantuan. Betul. Kayaknya peran semua orang, bukan cuman kita ya. Jadi ya nggak apa-apa untuk cari bantuan gitu. Sekarang dibantu dengan film It's Okay to Be Not Okay. Jadi itu membantu mengurangi stigma bahwa nggak apa-apa loh gitu. Kita tuh cari bantuan itu nggak apa-apa. Terus juga kalau misalnya ini ada orang terdekat kita, mungkin ini tips kalau misalnya ada orang terdekat kita yang memang udah pernah ngomong atau pernah mencoba untuk bunuh diri, nggak usah diceramahin, tanya aja gitu, asking gentle question, apa yang bisa saya bantu gitu. Menjadi pendengar yang baik aja kadang juga cukup, nggak perlu bantu dan nggak perlu ngasih apa ya, kuliah gitu, nggak perlu, didengerin aja gitu sih. Terus juga mungkin paling bantuin untuk cari pertolongan pertama atau pertolongan terdekat gitu. Benar-benar. Thank you loh untuk lu menyampaikannya. Maksud gue gini, mungkin baik lagi ya, mungkin tuh orang tuh tidak terlalu peka satu sama lain. Jadi ketika kita kan lagi ngomongin dari idea dulu ya, jadi harusnya dari mulai idea itu muncul kita udah bantu mereka gitu. Jangan sampai mereka udah pernah attempt dulu baru lu bantu gitu kan. Jadi sebenarnya kan mungkin ada ketika idenya muncul kita bisa lebih peka gitu. Mungkin kayak tadi si Camilla bilang gitu ya, maksudnya dia juga pengen jangan lagi ada orang yang dihakimi gitu. Jadi kan karena kadang kita tuh kalau ngomong ya, kadang tuh memang si orang tuh lidah tak bertulang sih. Jadi memang ketika lu cerita sama orang tuh sangat besar kemungkinan lu dihakimi gitu. Apalagi kalau lu pendapat atau prinsipnya beda gitu. Seakan-akan kan mereka benar gue salah atau gue benar mereka salah gitu kan. Sangat mudah muncul kecenderungan seperti itu. Nah mungkin juga ya itu mungkin salah satu mungkin teman-teman yang di sini nonton ya dengerin mungkin bisa jangan terlalu mudah untuk menghakimi orang lain kali ya. Maksudnya gini, kehidupannya dia, masalahnya dia kan kita nggak tahu dan kita nggak alamin gitu. Jangan menganggap bahwa kita tuh serba tahu, maksudnya, dan kita tuh menganggap apa yang mereka lakuin itu salah. Mungkin di saat itu mereka tuh sangat butuh bantuan kita, bukan bantuan kita butuhnya dengan kita ngasih solusi yang benar tuh gini loh, yang salah tuh gini, bukan gitu. Mungkin ketika lu diam aja, lu diam, terus lu dengerin cerita, ya udah gitu aja gitu, itu udah membantu. Dan mungkin dari cerita itu tuh kita sebagai teman yang di tempat mereka cerita mungkin kita bisa ngeh gitu, oh ya masalah dia tuh ini gitu. Kita nggak usah mencoba untuk membantu tapi dengerin aja, karena kadang gue juga nggak denger ya, maksudnya nggak denger juga sih, maksudnya ngebaca lah, beberapa kali gue baca juga yang pernah melakukan mencobaan untuk bunuh diri, terus akhirnya mereka bisa survive. Mereka bilang gitu, karena kenapa sih mereka mau bunuh diri, karena ya mereka nggak tahu mereka mau cerita ke siapa lagi gitu. Seakan-akan tuh nggak ada tempat yang bisa dijadikan buat bercerita, jadi ya udah aku bunuh diri aja gitu. Dan memang mungkin ya Tuhan belum ngasihin mereka waktunya untuk mengakhiri hidup. Ketika hidup akhirnya mereka siuman lagi, sadar kembali gitu kan. Ya mereka juga jadinya bilang ya, terus di saat itu mungkin gue cuma butuh teman untuk ngomong gitu loh. Itu benar sih. Terus ini sih kayak iya cukup dengerin aja gitu, nggak perlu ceramah. Terus juga ini ya yang menarik ya, jadi kemarin tuh aku sempat dengerin punyanya Dr. Jimmy, seorang psikiater juga. Dia bilang orang yang bunuh diri itu kadang juga punya pemikiran ambivalen, dalam arti dua hal yang bertolak belakang. Jadi saya itu bersyukur kok sama hidup gitu, tapi di satu sisi aku juga pengen mati gitu. Jadi waktu Dr. Jimmy bilang kayak gitu sih, aku jadi kayak mikir ya, mungkin kamu juga pernah sih ya, aku juga pernah kayak di momen kita lagi sedih banget gitu, ya kan sih, kayak udah gak tahu gue mau ngapain lagi. Iya, kayak lagi down banget gitu. Kita tuh tahu kok harus bersyukur, ngerti nggak sih? Secara otak kita tuh kita tahu harus bersyukur, harus apa tuh sebenarnya kayak kita tahu, tapi kita lagi down gitu. Jadi kadang ada momen yang kayak
nggak usah, bukan masalah kita kurang bersyukur atau kita kurang iman gitu, tapi ya lagi down aja yang memang butuh didengerin gitu kan, itu justru akan lebih membantu sih gitu daripada ya itulah kayak kasih ayat ataupun nyuruh bersyukur gitu. Gitu. Jadi pendekatan yang lebih gampang mereka lakukan kali ya. Sebenarnya kayak gini nih, tadi juga ada yang nanya kan, misalnya gini, ketika kita mulai muncul, ketika tadi ya, ketika lu di posisi down kan lu udah kayak nggak bisa mikir secara jernih lagi, jadi sehingga tuh yang muncul di otak tuh pikiran-pikiran yang sifatnya tuh negatif. Nah, gimana sih gitu, apa sih yang kita bisa lakukan supaya pikiran negatif itu tuh menghilang gitu loh, supaya tergantikan dengan pikiran-pikiran yang positif, supaya keinginan bunuh diri itu nggak muncul. Ada nggak nah yang bisa? sebenarnya ini sih kayak dengerin aja itu sebenarnya kadang itu membantu ngurangin rasa sedih. Kadang gitu, mendengarkan gitu, terus kemudian juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memang menunjukkan bahwa kita care, gitu. Jadi bukan pertanyaan yang menghakimi ya. Jadi kayak misalnya apa rasanya, gitu kan? Pertanyaan open question, bukan yang pertanyaannya close question. Itu mau mati, gitu. Lu udah doa belum? Nah, itu kan pertanyaan close question ya, gitu. Betul. Kayak lu udah doa belum, gitu. Itu kayak yang close question, tapi bisa nggak sih kita ubah? Mungkin simpelnya adalah open question deh, gitu. Dengerin plus pertanyaan yang open question. Apa rasanya, gitu. Cerita yuk, gitu. Gue bisa bantu apa, gitu. Itu kadang udah membantu loh untuk ngurangin rasa sakit. Kayak balik tadi kan, sebenarnya orang yang ingin bunuh diri apa bener ingin mengakhiri hidup? Kadang cuman ingin mengakhiri rasa tidak nyaman pain itulah. di dalam. Iya. Apa? Iya, kayak ingin mengakhiri pain emosional kan sebenarnya, gitu. Itu sih. Benar sih, benar-benar. Nah, sekarang itu kan kalau kita di sisi kita sebagai temannya dari orang yang ingin melakukan bunuh diri. Tapi kalau dari orang itu, Pris, misalnya kayak tadi dia sendirian, Betul. dia nggak punya uang untuk ke profesional gitu. Ada nggak yang dia bisa lakukan gitu? Ketika dia sadar nih, kok gue kayaknya mulai ngejauh ya dari lingkungan sosial gue mulai melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan gue dan mungkin ke arah yang pengrusakan diri sendiri gitu. Ada nggak yang dia bisa lakukan sendiri? Caranya adalah itu tadi yang lu bilang, kesadaran. Kayak kapan kita butuh bantuan. Gitu. Itu sih. Apa ya? Ini sih ya, kalau ini berdasarkan pengalaman ya. Aku juga nggak tahu ini teorinya seperti apa gitu. Tapi kalau dari case-case yang pernah aku alamin gitu, orang yang udah misalnya atau depresi atau memang udah yang low banget gitu, itu memang dia nggak ada energi memang untuk reach out gitu. Butuh orang-orang terdekatnya untuk dampingin dia gitu. Bahkan bayangin aja, bahkan untuk makan dan untuk tidur aja, bahkan mereka udah nggak ada energi gitu. Apalagi kadang untuk yang berusaha berpikir positif gitu. Nah, itu akan sulit sih memang. Jadi memang butuh bantuan orang-orang di sekelilingnya untuk aware. Makanya tadi aku bilang kita bisa jadi hero loh dengan hal simpel itu gitu, untuk aware lingkungan itu butuh bantuan kita enggak gitu sih. Terus kalau misalnya memang kita yang lagi ngalamin itu, mungkin dengan kayak ini, dengan edukasi kayak yang kita lakukan sekarang, mungkin orang-orang jadi lebih aware untuk kapan sih kita bisa handle itu sendiri, kapan kita butuh bantuan gitu. Contohnya kayak tadi yang tadi ciri-ciri yang kita bahas itu, ya berarti kalau misalnya memang merasa itu udah nggak bisa handle, nggak apa-apa cari bantuan orang. Benar. Ya, ini tadi gitu. Gue barusan lihat dari Instagramnya Himsi Pusat sih. Jadi ini yang terkait dengan tadi. It's okay to ask for help gitu. Kalian bisa telepon ke 119 extension 8. Nanti ada layanan sejiwa. Ini gue tunjukin betul. Gambarnya ini loh guys. Ya, di Instagramnya Himsi Pusat. Tinggal di 119 extension 8. Betul. Ya, itu hotline-nya dan mereka udah siap buat bantuin kalian. Mereka siap menjadi teman curhatnya kalian gitu ya. Jadi ketika mulai muncul nih, kayaknya gue udah gak sanggup lagi nih dengan hidup gue mau akhiri hidup gue, telepon 119 dan 8 gitu ya. Anda tidak sendiri, kita nggak sendiri gitu, ada kok yang mau bantuin ya, tuh seperti itu. Paling gitu aja kali Pes ya untuk bincang-bincang kita hari ini, untuk obrolan kita mengenai bunuh diri. Ya mudah-mudahan teman-teman yang dengar ya jadi mulai muncul insight gitu, karena kejadian ini muncul di sekeliling kita harus lebih aware. Kita harus lebih aware
betul. orang-orang di sekeliling kita, ketika kita merasa bahwa teman kita ini udah beda nih, nggak kayak biasanya gitu, tanya gitu ke mereka, apa sih yang mereka rasain, mereka butuh apa, butuh bantuan atau butuh dengerin nggak gitu. Kita siap untuk menjadi teman mendengarkan gitu ya. Termasuk juga kalau kita sendiri yang merasa kita bahwa kayaknya nih gue udah, wah ini beban yang hidup gue udah overload banget nih, gue butuh teman untuk ngobrol. Kalian juga harus lebih aware dengan kondisi diri kalian. Jadi kalian juga harus minta bantuan gitu. Cari siapapun yang kalian anggap bisa kalian mintain tolong bantuan, jadi teman curhat gitu. Bisa jadi teman-teman konselor kita semua welcome untuk kalian ketemu kita. Nggak ketemu kali ya PSBB, maksudnya online aja gitu, tanya-tanya ke kita supaya kita pun kita nggak bisa bantu banyak, tapi kita bisa bantu dengerin kalian. Terus itu dulu. Iya. Gitu. Jadi ya, mungkin dimulai dari saya sih, kayak yang udah follow di Instagram, kayak teman-teman yang udah join gitu, nggak apa-apa loh untuk aku DM, aku terbuka sih untuk hal itu gitu. Mungkin kamu juga ya kalau misalnya open. Pasti kalau mau ke gue nggak apa-apa, cerita dulu. Kalau udah di luar ranah gue, nanti gue nggak apa-apa ke teman lain. Kita biasa gitu ya. Kalau udah di luar ranahnya gue gitu, nggak ada hubungannya dengan Tio, nanti gue alihkan ke teman, tapi yang pasti teman yang terpercaya yang akan gue referkan. Jadi nggak yang orang sembarangan gitu. Pasti kan tuh psikolog lagi sih. Gitu. Oke, thank you juga untuk teman-teman yang udah nonton di hari ini ya. Gitu, jangan bosan-bosan dan jangan lupa untuk sampaikan informasi yang kalian dapat di sini ke teman-teman yang lain supaya mereka bisa lebih aware terkait dengan bunuh diri ini. Gitu ya, lebih aware. Boleh di-sharing materinya. Gitu. Itu aja sih ya, kita nggak terlalu berat untuk ngobrol hari ini, yang mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Thank you Priska udah bantu hari ini. Sama-sama. Sesi berikutmu apa? Oh, berikutnya kita hari Jumat, kita mau bahas tentang kenapa sih gibah itu menyenangkan gitu. Jadi buat yang mau nonton yang sering gibah gitu ya, kenapa sih gibah itu menyenangkan, kita akan bahas di hari Jumat gitu ya. Jadi sampai ketemu lagi di hari Jumat jam 7 malam di Instagram gue. Sip. Thank you Priska, see you. Thank you ya, bye.